Kemarin kita juga sempat ada hitung-hitungan DPR nih yang katanya 3 juta sebulan totalnya sekian. Oh, itu rame banget ya kemarin. Nah itu rame banget kan, yang rame banget lah kemarin. Apakah itu cerminan dari bahwa memang sesulit itu memahami yang namanya hitung-hitungan finansial gitu? Nah kalau misalnya nih kan tadi masalah itu, kemarin kita juga sempat ada hitung-hitungan DPR nih yang katanya 3 juta sebulan totalnya sekian. Oh, itu rame banget ya kemarin. Nah itu rame banget kan, yang rame banget lah kemarin. Nah apakah itu cerminan dari mungkin masyarakat-masyarakat yang mungkin Teh Wina pernah ajar bahwa memang sesulit itu memahami yang namanya hitung-hitungan finansial gitu? Aku nggak tahu ya si Bapak itu lagi sarapan apa di hari dia salah hitungan tentang 3 juta per hari menjadi tapi itu bisa 58 aja terjadi, kan? itu bisa terjadi. Tapi yang menurut aku perlu di-highlight dari kasus yang kemarin rame itu adalah bahwa ternyata banyak orang yang sangat mendewakan tampilan-tampilan mewah. Tapi ada juga banyak orang yang udah muak sama tampilan-tampilan mewah itu. Karena memang udah ada jurang yang sangat dalam antara si punya dan si tak punya. Nah, kalau si jurang ini dibiarin dalam terus, nantinya jadi friksi-friksi sosial yang bisa berujung kekerasan kan. Jadi menurut aku ya berarti gimana kita bersama-sama pandai-pandai supaya si jurang itu jangan terlalu lebar dong. Kita rapetin yuk jurangnya supaya ini nih, sejahtera itu harus sama-sama, gak bisa sendirian. Asik banget. Serius. Klip, ya. Tolong klip. Sejahtera itu ya, sejahtera itu harus sama-sama, harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Oke. Jadi kalau berarti sejahtera itu sama dengan relationship ya? Oh, harus gitu bareng-bareng. Harus bareng-bareng ya. Gak bisa kalau sendirian. Karena horor banget kalau lo mau sendirian aja orang lain enggak, padahal hidup lo kan nggak sendirian. Oke. Hidup lo kan bareng sama orang itu. Kalau lo mau, makanya kemarin yang banyak dimarahi, menjadi amarah orang itu adalah pada saat wakil rakyatnya tampil dengan sangat mewah tanpa rasa bersalah. Ada yang argumennya bilang kan mungkin dia udah kaya dari sebelum terpilih. Iya, dia kan orang emang udah kaya. Tapi gitu. apa message yang mau dikasih lihat? Pada saat sudah terpilih terus tetap bermewah-mewah. Apa message-nya? Kan wakil rakyat. Message-nya apa? Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Jadi menurut aku kalau wakil rakyat sudah terpilih, please pura-pura sederhana aja kalau emang lu gak bisa. Kalau lo memang lu kaya banget gitu ya, pura-pura sederhana aja. Karena message yang dia mau keluarin tuh apa? Jadi akhirnya sekarang kita jengkel dan marah itu adalah wakil rakyat yang gayanya kayak influencer. Kita balas nih, kalaupun kamu mampu, belum tentu kamu boleh gitu ya. Pura-pura sederhana aja, sampai keluar kata-kata itu gue kemarin. Pura-pura sederhana aja gimana? Iya benar-benar. Karena ganggu banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang literasi keuangan, jangan-jangan selama ini manfaat tunjangan yang diterima itu dia nggak tahu juga itu caranya dipakainya buat apa. Kayak tunjangan komunikasi harusnya ini buat diapain, apa? Dan kan ada anggota DPR zaman dulu kan yang ada posting, gitu. yang posting semua pengeluaran dia apa sampai detail banget. Iya. Dulu kan? Ada. Dulu kan tahu itu, yang pernah jadi wakil gubernur kan. Bisa tapi ternyata seperti itu. Tapi bisa gitu loh ternyata. Bisa. Accountable, transparan, kelihatan. Karena ternyata akhirnya yang gue rasain kita tuh trust issue. Dikadalin melulu. Ada aja orang berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga kita trust issue. Bahaya memang. Mental rakyat kita ini. Bahaya memang. Iya, kita orang Makassar. Iya. Sama-sama juga toh. Iya, Wina lama di Sorowako. Saya lama di Makassar juga toh. Jadi bisa Mipalena seperti orang Bugis aja kalau bicara. Jadi akhirnya isunya adalah trust issue. Nah, kebayang nggak mental state orang Indonesia yang trust issue ini di semua bidang tuh kayak apa? Di legal kayak begitu, di keuangan kayak begitu, sehingga urusan pinjam meminjam pun jadi trust issue, urusan transaksi bisnis pun jadi trust issue, apalagi ke government, apalagi ke wakil rakyat. Iya benar, belum lagi ke hubungan. Aduh, ini kayaknya curhat tentang hubungan terus guys. Enggak, ini biar Gen Z lebih tertarik relate, lebih relate mereka. Oh iya, aku rasa sekarang jangan terlalu gitu. Serius politik harus masuk ke relationship. Ya tapi jadi isu terbesar kita adalah trust issue. Ya, tapi kalau misalnya melihat kondisi sekarang, menurut Teh Wina, apa yang paling penting kalau misalnya nih Teh Wina dikasih kesempatan, oke Teh Wina
kira-kira apa nih yang harus dipenuhin atau harus diajarin nih teman-teman DPR kita terkait literasi keuangan ini? Kan Apa yang paling ceritanya mereka penting? adalah wakil rakyat, dipilih sama rakyat, tunjukin dong sama rakyatnya, build the trust-nya gitu. Literasi. Kan isu terbesar adalah trust issue. Kasih lihat kamu tuh ngapain. Kasih dan yang disebut kamu tuh ngapain tuh bukan kayak influencer di videoin jalan-jalan, bukan yang turun-turun ke selokan itu, bukan dengan baju yang keren, terus dia lagi jalan, terus videonya shootnya gitu. Yang dipeluk sama emak-emak gitu, bukan yang kayak begitu. Yang kayak gimana dong? Kita butuh dia nunjukin ketika dia kerja itu, wakil rakyat itu kerjanya apa? Bikin kebijakan. Kebijakannya buat siapa? Dia berpihaknya sama siapa? Sehingga ternyata kan sebagai rakyat itu kita tuh pengen ada yang kerja buat kita. Itu loh sebenarnya. Tapi terkait akuntabilitas dari penghasilan mereka nih supaya itu akan muncul kalau dia bersepakat sama kita untuk menunjukkan saya berhak dipilih lagi berikutnya, ini akan saya lakukan. Kalau sekarang jadinya kayak pemilihan putri-putrian cantik aja. Pole yang siapa yang paling bagus di polesnya gitu ya. Siapa yang kayaknya paling populer, karena kan influencer tuh terkenal populer, orang follow. Wakil rakyat kok pakai cara yang sama dengan influencer? Dulu kan bukan influencer, gitu. Iya. Kalau dia mau nunjukin itu, pasti orang akan lebih tertarik. Enggak sih, belum tentu juga ya orang. Belum tentu ya. Belum tentu juga ya. Orang kayak gue tertarik, tapi kan gue bukan mayoritas pemilih. Sekali lagi, si wakil rakyat itu representasi kita. Jadi kalau ternyata yang kepilih kayak begitu, mungkin memang berarti these are the people we deserve. Memang inilah yang diharapkan sama masyarakat kita. Nggak bisa dimarahin juga. Tapi kalau kita bahas tentang finansialnya, ada nggak sih sebenarnya standar baku yang harusnya, yang mungkin menurut Tewina secara pribadi, yang harusnya dilakukan anggota DPR supaya kita ini yang masyarakat biasa ini itu nggak perlu bertanya-tanya lagi atau nggak perlu sampai menganggap bahwa ini gapnya terlalu jauh gitu. Kok mereka bisa dapat misalnya ratusan juta sampai miliaran sih gitu. Sebenarnya udah ditunjukin ya sama Pak Basuki Cahayapurnama, dia bikin websitenya. Apa ya judulnya? Ahok.org gitu judulnya. Websitenya, terus dia masukin dan itu sampai tanda terima lengkap ya kwitansi ya. Dia foto, dia upload. Berarti laporan langsung ya ke ketua ya. Gila, gak ada kerjaan banget ini, sampai pergi makan di mana di Belitung tuh ada detailnya kecil-kecil semuanya lengkap di situ. Kebayang gak kalau kita waktu itu konstituennya dia, duit lo pakai buat apa? Dia tunjukin satu-satu, karena kan aku tuh nggak tahu persis loh sebenarnya anggota DPR, DPRD, DPD itu terimanya apa aja. Nggak tahu, coba deh. Can you say that on top of your mind? Kamu tahu nggak apa aja? Aku nggak tahu. Padahal kalau tahu, jadinya kan tahu. Oh ini ada tunjangan ini itu harusnya buat apa? Kan kemarin tunjangan rumah, maksudnya gimana? Tunjangan komunikasi, maksudnya gimana? Kalau itu jelas dipakainya buat apa? Mau dia penghasilannya lebih besar dari sekarang pun, aku yakin nggak apa-apa. Tapi karena trust issue tadi, jadi orang merasa dirampok. Padahal enggak kan, legal. Betul. Untuk anggota DPR itu menerima penghasilan dari negara itu legal. Gak ada yang salah. Tapi orang trust issue. Jadi mau dibiarin terus, udahlah diam aja, udah sepi kok isunya. Meledak lagi, tunggu aja. Berarti kuncinya memang akuntabilitas. Akuntabilitas. Jadi tunjukin dong lo ngapain. Nah, bahkan kemarin di Twitter sempat ada anggota DPR yang tasnya bermerek tapi cuma 40 juta. Cuma 40 juta. Itu diramein kan? Dibalas di Twitter, cuman segitu mah enggak apa-apa. Gak ada yang ngomong gitu. Jadi artinya kan ada orang yang sudah merasa boleh normal kok itu ya. Kok dia wah tuh normal, tapi enggak jam tangannya 1 miliar kan? Iya. Nah, batas-batas itu yang oke, kita mau ambil angka berapa nih yang wajar dan nggak menunjukkan kalau gue teh kaya raya gitu loh. Batas-batas itu pura-pura sederhana aja, makanya menurut aku sih jadi wakil rakyat. Message apa yang lagi mau ditunjukin? Bahwa kamu keren, bahwa kamu mewah. Enggak kan? Enggak. Wakil rakyat macam apa sih yang mau nunjukin sama rakyatnya kalau dia keren dan mewah? Enggak. Semua rakyat juga tahu kan kalau mereka mewah. Iya. Gak perlu ditunjukin kan lagi. Gak perlu lagi. Sederhana aja gak? Iya. Capek banget liatnya. Ibaratnya kalau kayak pengusaha udah kaya udah pakai keoblongan aja aman. Pengalaman waktu kerja di bank sih, yang datang paling dekil ternyata yang paling kaya. Bener, aku pernah kerja justru di bank. Yang paling nicis itu manajernya tuh lari-lari bilang sama satpam, Pak nanti ada juragan kerupuk se-Bandung Raya datang, jangan diusir, datang pakai celana pendek, kaos oblong, pakai duit dikresek. Nah gitu ya. Jadi memang ada isu-isu tampilan yang akan menyakiti orang banyak. Mau dikatain itu dengki dan iri mungkin ya, tapi kan jadinya itu message apa yang mau disampaikan sih sama rakyat kalau kamu tampil bermewah-mewah.